Daily Park Medan dalam acara The Future Victory Fest. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling luar biasa untuk kita semua? Terima kasih banyak. Bapak dan juga Ibu, senang sekali saya Wahyu Pranajaya hadir kembali di hadapan Anda. Seperti yang saya informasikan untuk Anda bahwa kita akan masuk ke sesi talk show The Future Victory. Nah, kalau ngomongin tentang The Future ya, pastinya Bapak dan juga Ibu kita akan ngebahas tentang tren properti masa kini yang khususnya untuk generasi muda di Sumatera Utara. Kehadiran Podomoro City Daily Medan dan Binus University merupakan sinergi yang tepat antara pelaku industri properti dan juga pendidikan yang akan memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, salah satu produk properti dari Podomoro City Daily Medan yaitu Tower Victory, yaitu tower apartemen premium terbaru dan terakhir akan menjadi solusi atas kebutuhan hunian dengan potensi investasi yang besar. Di momen penting The Victory Fest kali ini, Podomoro City Daily Medan menawarkan berbagai program menarik untuk pembelian properti dan skema pembayaran kredit kepemilikan apartemen ataupun KPA yang semakin mudah. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu yang penasaran sekali dengan tower, dengan binus, dengan properti seperti apa, inilah saatnya Anda jangan pernah melewatkan kesempatan talk show. Saya akan mengundang 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan yang pastinya Bapak dan juga Ibu ya, kita tahu juga bahwa apartemen dari Victory Tower juga untuk menjawab kehadiran Binus University di Podomoro City Daily Medan yang akan memulai perkuliahan pada tahun 2025. Dan apartemen ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa dan juga dosen yang membutuhkan hunian dekat dengan kampus. Narasumber dan juga akan berbagi tips tentang pentingnya investasi properti sejak dini untuk masa depan yang lebih menjanjikan. Boleh dong saya minta tepuk tangan yang paling luar biasa Bapak dan juga Ibu? Terima kasih banyak ya. Dan yang pastinya Bapak dan juga Ibu, saya akan mengundang ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Dan yang pertama saya akan mengundang pengamat properti dan Presiden Direktur Era Indonesia. Kita sambut ini dia Bapak Darmadi Darmawangsa. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Darmadi. Selanjutnya saya akan mengundang salah satu wanita cantik yang sangat luar biasa yang sudah menginspirasi kita semua dan juga berpengaruh di dunia properti di Indonesia. Langsung saja ini dia wanita cantik, kita sambut Direktur Marketing Podomoro City Daily Medan, Ibu Yanti Loka. Ibu Yanti kami persilahkan. Selanjutnya saya akan mengundang Direktur Marketing Binus Group yaitu Bapak Judiarto. Yes, boleh saya minta tepuk tangan yang paling luar biasa untuk ketiga narasumber kita ya. Ini luar biasa sekali, orang-orang penting loh di sini. Ini ada pria-pria tampan dan juga satu wanita cantik nih ya. Wow, ini kita boleh perkenalan dulu ya satu-satu dengan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ini sudah semakin ramai. Bapak dan juga Ibu mungkin boleh kita sapa-sapa dulu dari yang paling cantik dulu. Ibu Yanti kami persilahkan. Iya, terima kasih untuk MC-nya luar biasa Wahyu ya. Oke, selamat sore semuanya buat Bapak Ibu, tamu undangan yang telah hadir ya di acara kami. Ini adalah hari terakhir ya untuk Victory Fest yang diadakan dalam rangka ya kolaborasi Agung Podomoro melalui Podomoro City di Medan dengan Binus University ya yang baru kemarin kita signing bersama ya. Dan terhadir juga Pak Darmadi, terima kasih Pak waktunya. Dan ini aktor dari Binus University Pak Judi ya. Nanti kita kupas tuntas untuk Binus University-nya. Gitu, wow, mantap tuh. Baru dengar dari Ibu cantik kita katanya baru signing ya. Berarti ini sudah resmi menjadi keluarga besar dari Podomoro City Daily Medan. Betul sekali. Ini sudah lama-lama ditunggu sebenarnya ya. Sudah lama sama ditunggu. Masyarakat Kota Medan ya. Wow. Dari ini udah langsung
bisa melakukan pendaftaran langsung ya untuk ajaran tahun depan. Mantap, ingat ini hari terakhir udah langsung ada Iya. booth-nya, yang mau bertanya-tanya langsung boleh sekali. Nah kalau dari, wah ini dari pria tampan kita yang satu ini ya, ini kalau beliau bilang nih katanya dia paling suka menyesuaikan dengan aksen-aksen dari setiap daerah. Bapak, gimana kabarnya Bapak? Cemana nih Pak kabarnya? Iya, cemana Pak? Selamat sore Mas Wahyu. Yes. Ya, selamat sore para pemirsa di Medan, terutama anak-anak muda nih, ya kan ya. Prospek ke depan, mungkin satu hal ketika saya datang di sini saya nangkep, ternyata properti dengan education itu seperti 11-12. Kenapa? Properti dengan education itu adalah sesuatu yang di masa depan, investasi. Ya, orang sekolah itu kan investasi, orang beli properti itu investasi. Nah kalau namanya juga investasi, hati-hati, jangan sampai salah beli, jangan sampai salah masuk sekolah, ya akhirnya nggak dapat kerjaan kan, jangan sampai salah beli properti, akhirnya nggak dapat cuan. Jadi hari ini kita ngobrol bersama santai ada dengan Pak Judi, ya dengan Ibu Yenti, bagaimana caranya untuk mewujudkan investasi sekaligus juga investasi di properti dan di dunia pendidikan sehingga hasilnya maksimum. Wow, mantap. Tuh, baru sedikit aja udah banyak sekali ilmu yang sudah bisa kita dapatkan nih. Nah, selanjutnya ini dari aktor kita nih kalau Ibu Yenti bilang, dari Pak Judi kami persilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore calon-calon binusian ya, wajah-wajah generasi penerus bangsa. Generasi sukses ya ke depannya ya. Saya mau sedikit kasih pantun boleh ya? Ya boleh Boleh ya? dong Pak, boleh Pak. Ya yang singkat aja, ke Medan nyeruput teh tarik. Cakep. Menjadi binusian untuk hidup yang lebih baik ya Bapak Ibu. Wow, mantap. Luar biasa sekali. Sudah kita sapa-sapa dengan ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung kita kupas tuntas ya. Jadi untuk Anda nanti yang mau bertanya juga kita persilakan. Nah mungkin kita ke Ibu Cantik dulu ya. Ibu Yenti, kalau kita ngomongin tentang Podomoro City Deli Medan, ini merupakan satu-satunya ya superblok terbesar, termewah dan terlengkap di Medan, apalagi di tengah-tengah kota Medan ya Bu. Nah bahkan juga di Pulau Sumatera saat ini Ibu Yanti ini bisa nggak sih menjelaskan konsep Podomoro City Deli Medan dan apa yang membedakan dengan proyek properti lainnya di Medan. Kenapa sih harus Podomoro City Deli Medan nih Bu? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya Wahyu ya. Jadi kalau kita flashback ya, ini cerita untuk awal berdirinya Podomoro City di Medan. Oke, Ya. kita flashback dulu nih ya Bu Jadi ya. kalau Ya. kita lihat, kita ketahui bersama bahwa Podomoro City Jakarta ya, yang ada di Esparman ya, yang kita kenal Central Park gitu ya. Di Central Park. Nah, jadi itu ide awalnya itu kita ambil inspirasinya dari Podomoro City Jakarta. Oke. Jadi kita kembangkan untuk di lokasinya kebetulan lokasi sangat strategis, titik nolnya kota Medan ya. Jadi kita kembangkan dengan konsep one stop living ya. One stop living, shopping, and working ya. Dan ditambah terakhir ini ada education ya. Wow. Jadi sudah lengkap. Jadi di lahan 5,2 hektar kita bangun, ini udah kelihatan Deli Park Mall. Dan ada 7 tower residensial, yaitu ada apartemen ya. Yang di atas mall itu ada Liberty, Lincoln, dan Tower Lexington kita udah sold out semua. Dan ada hunian yang high end ya, yaitu ada private lift. Satu-satunya kondominium yang di kota Medan yang punya konsep yaitu boleh dibilang yang didesain oleh DP Architect dari Singapura. Dan punya private lift satu-satunya ya dengan fasilitas yang super lengkap. Yaitu hanya ada di Podomoro City di Medan. Nah itu kita juga sudah sold out 90% ya. Masih ada 10% untuk hunian dan ini udah siap huni ya untuk kondominium. Dan kita lanjut lagi ke premium apartmentnya, ada Empire Tower. Empire Tower kita juga udah sold out dan udah ready juga. Jadi Empire itu dan untuk kondominium itu kita bisa manfaatkan program pemerintah yang subsidi PPN. Jadi ini Wahyu maupun Bapak Ibu yang hadir, ya ini kesempatan yang sangat baik. Manfaatkan jadi beli properti itu tidak perlu bayar PPN. Jadi free PPN, PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Wow. Ya. Ini menarik sekali ya dan itu program dari pemerintah itu akan berakhir di akhir Desember ini. Ya, jadi harus manfaatkan dengan benar-benar ya program yang subsidi PPN. Nah, yang satu lagi yang nanti kita akan spill lebih jauh yaitu Tower Victory kami, yaitu yang saat ini yang kita buka ya, nanti kita sebutin. Nah, habis itu juga ada office tower,
dan terakhir telah bergabung juga BINUS University ya. Jadi kalau kita lihat ya bisa kita klaim satu-satunya Superblok di Kota Medan sudah nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat Wahyu di Kota Medan itu biasa kalau ada mall, mall aja. Benar. Ada apartemen, apartemen only aja ya, betul ya. Ada office, office aja. Nggak ada tuh kawasan yang terintegrasi Superblok seperti Podomoro City di Medan ya. Jadi kita klaim sebagai satu-satunya di one and only ya, kawasan terintegrasi ya, yang sangat baik ya dan sangat strategis di Kota Medan. Ya, hanya ada di Podomoro City di Medan. Ditambah ada education juga ya. Jadi Agung Podomoro juga berkomitmen tentunya juga memberikan akses mudah untuk dunia pendidikan ya. Jadi masyarakat luas Kota Medan mau sekolah biasanya BINUS mesti ke Jakarta. Nah saat ini juga BINUS sudah mendekatkan diri hadir di kawasan Podomoro City di Medan ini. Jadi hanya tinggal aja berjalan kaki ya. Bener. Jadi tinggal di apartemen, lanjut kuliah, nanti mau shopping udah dilakukan dalam satu tempat ya. Semuanya udah ada Ibu Betul. ya. Jadi orang tua nggak perlu was-was lagi ya. Jadi udah kuliah, biasanya orang tua takut udah pulang belum anak saya. Iya. Lagi ngapain ya kan. Nah ini sekarang dalam satu kawasan ya sekaligus nanti bisa mahasiswanya bisa tinggal ya. Orang tuanya juga bisa amatin, bisa tinggal di sini sambil kuliah, sambil belanja. Habis itu bisa juga orang tuanya bisa buka perkantoran di sini juga. Wih. Lengkap semuanya Wahyu ya. Mantap, tepuk Iya. tangan dong. Wih keren nih. Ini singkat, jelas, lugas, tepat semua. Ih, Ibu, luar biasa Betul sekali. ya. Jadi kalau kita lihat kan ulang tahun Agung Podomoro udah memasukin usia ke 55. Ke 55 ya Bu ya. 55 itu bukan angka yang main-main ya, setengah abad lebih kita Oke. bilang ya. Jadi kalau kita lihat track record daripada Agung Podomoro, membangun banyak-banyak proyek ya, baik di Jakarta maupun luar kota, termasuk Kota Medan ya. Tentunya juga kita udah prepare jauh-jauh hari ya. Dan tentunya juga setelah bangunan selesai ya, ini penting nih, pengelolaan dari bangunan sendiri sangat kita perhatikan. Yaitu ada pengolahan gedung, estate management. Nah itu juga kita udah sangat pengalaman ya Wahyu ya. Jadi juga kita akan perhatiin sebagai satu rangkaian, bukan hanya sekedar memasarkan atau membangun, tapi mengelola gedung juga itu penting sekali. Ya itu semua one stop service juga dari Agung Podomoro Land. Jadi emang benar-benar selama 50 tahun sudah meriset Kota Medan ini seperti apa ya Bu ya. Betul. Gak cuma memasarkan, kemudian juga melihat titik terbaiknya, juga kira-kira apa yang harus dibangun, apa yang harus diberikan, Ya. sampai pada akhirnya BINUS bergabung Iya, dengan betul kita. sekali. Wow mantap. Ini mungkin kalau biasanya kita masih angan-angan ya Bu ya. Ngomong tentang BINUS, pasti kalau orang-orang Jakarta tuh, wah BINUS nih pasti orang-orangnya keren-keren nih. Kualitasnya mantap-mantap nih. Sekarang hadir di Kota Medan, spesial di Podomoro. Boleh saya minta tepuk tangan dong sekali lagi Bapak dan juga Ibu, luar biasa. Mungkin kalau kita tadi ngomongin tentang posisi-posisi dan juga apa aja yang ada, ini tepat di belakang kita juga Ibu ya. Ya, Ada betul kondominium tadi Ibu bilang ini sudah 90%. Iya. Kemudian juga Empire sudah sold out Wahyu. Ya betul. Dan tinggal Victory Tower kita hari ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat bangunan BINUSnya di mana? Nah ini bisa kelihatan ya. Nah kelihatan letak daripada BINUS University-nya ya. Dan nanti kita akan spill lebih jauh, Benar. yaitu ada Victory Tower. Nah nanti itu kita juga salah satu tower yang kita mengakomodir Ya. dengan hadirnya BINUS University. Jadi ada tipe-tipe khusus yang kami pasarkan. Dan tentunya ada promo-promo spesial malam hari ini Wahyu. Mantap, Bapak dan juga Ibu ingat ya PPN-nya promo dari pemerintah itu hanya sampai akhir tahun ini saja. Jangan pernah sia-siakan kesempatannya Anda. Ibu Yenti terima kasih banyak. Kita kasih. lanjut ke ini pria tampan kita di tengah ini nampaknya sudah tidak sabar mau berbicara ya. Bapak Darmadi, nah kalau ngomongin tentang properti nih Pak Darmadi ya. Bagaimana menurut Bapak melihat perkembangan kawasan Podomoro City Deli Medan yang menggabungkan berbagai elemen seperti residential, pusat perbelanjaan, ruang perkantoran ditambah education nih atau pendidikan. Apa yang membuat Victory Tower di kawasan ini menjadi investasi yang menjanjikan menurut Bapak sendiri? Iya, thank you Mas Wahyu. Pertanyaannya panjang, jawabannya lebih panjang lagi. Silakan Bapak. Saya sudah berkecimpung di dunia properti lebih dari 25 tahun. Dan satu hal yang paling jarang saya lihat adalah yang namanya komitmen developer. Jadi kalau kita lihat biasanya developer itu pertama kali mau jual produk, mereka pasti buat market secara makro. Jadi towernya di mana, segalanya dibuat. Biasanya itu yang terrealisasi hanya 2 tower.
tapi gambarnya 10 tower begitu kan ya. Ya itu kan sebuah harapan, mudah-mudahan bisa sampai sana. Harapan di awal ya Pak ya berarti ya. Tetapi kebanyakan developer tuh larinya hanya sprint, 100 meter udah selesai. Nah Agung Podomoro ini khususnya di Podomoro City Medan ini nih maraton. 7 apartemen itu bukan digambar, ya kan? 7 tower itu sudah ada di atas. Mall yang seperti begini udah ada di Medan. Jadi tepuk tangan dulu nih untuk Agung Podomoro Land. Wow, ini nggak cuma ngomongan ya Pak ya, nggak cuma omongan belakang nih Iya. berarti ya. Karena kita lihat juga nggak, jadi apa yang digambar di market di situ itu udah ada. Biasanya kalau developer bawa market itu belum ada. Jadi hanya dikasih Anda bermimpi dulu. Anda bermimpi dulu. Kalau Podomoro ini udah bangun, Anda udah lihat barangnya ya. Nah satu hal yang saya nangkep, satu hal yang paling saya nangkep, saya beberapa waktu yang lalu baru ke China. Dan saya ngelihat di China itu ada sesuatu yang mengganggu saya. Jadi kalau saya lewat ke satu lorong, ya lorong di sebuah perkantoran di mana banyak makanan ya. Zaman dulu tuh orang-orang restoran itu belagu. Punya restoran keren, yuk kalau mau masuk ngantri ya. Lu nunggu dapat nomor baru bisa makan di dalam. Mau makan dimsum enak nunggu semua. Zaman sekarang nggak segampang itu. Kenapa? Kompetisi itu banyak sekali. Itu SPG pada nunggu di depan pintu narik-narik customer. Saya dari depan sampai belakang itu ditarik-tarik terus. Sambil ditarik-tarik dikasih test food. Saya jalan sampai ujung saya sudah kenyang akhirnya nggak makan. Test food doang ya Pak ya berarti ya. Iya, artinya kenapa saya ngomong gitu. Zaman dulu university di Indonesia yang bagus. Mereka dengan bangga berdiri sendiri. You punya name berapa, you udah lulus apa, lu udah punya angka berapa. Kalau bagus baru boleh masuk ke sekolah kita. Sekarang nggak kayak gitu. Zaman sekarang semua industri, bisnis termasuk juga university. Mereka berusaha datang ke market. Nah, Anda tidak perlu binus ke Jakarta. Anda keluarin kos. Anda tinggal di sana kos juga tinggi ya, di Jakarta tinggi. Binus datang ke sini, ya kan? Dan kenapa Anda harus nanya nanti teman binus ini ya, saya belum kenal, baru kenal tadi nih ya. Ini kan Medan gede nih. Benar. Iya kan? Kenapa nyarinya di sini? Yes. Kan banyak kan tempat lain toh. Buka aja stand alone sendiri atau gimana. Kenapa nyarinya di sini nih? Karena mungkin kalau saya lihat, karena dia ngelihat marketnya udah di sini. Manusianya udah di sini. Jadi nggak usah nyampe lagi nyari manusia rekrutmen ini orangnya udah di sini kok saya tinggal nongkrong di sini datang. Nah kemarin waktu tadi siang saya di pesawat ya lagi iseng-iseng karena Bu Yenti kasih tahu saya binus nih gabung saya juga kaget gitu ya. Kemudian saya iseng-iseng gitu. Bisa nggak nih project di Podomoro City ini saya buat dalam bentuk singkatan bahwa produk propertinya itu bisa digambarkan dengan kata sensasi. Ya, jadi kalau Anda beli properti di sini ya khususnya apartemen nih, Anda mendapat sensasi dari Agung Podomoro. Pertama yang pasti nih shopping. Wah. Shopping 365 hari, ya kan? Mall nggak pernah tutup kan? Benar. Ya, tempat kerja tutup, rumah ibadah tutup, semua juga tutup. Mall nggak pernah tutup. 31 Desember tutup nggak? Buka. Ya, Buka dong. 1 Januari buka ya. Percaya saya deh ya, ini bos-bos yang punya toko pasti suruh anak buahnya masuk semua. Oke, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, mereka ini sensasi. Satu shopping. Shopping all year long ya. Ya. Kalau itu eatery. Eatery. Ya, orang zaman sekarang ke mall kalau nggak punya uang banyak makan aja ya. Ya bener ya. Makanya kalau kita ke mall ya, kalau Anda mau gengsi dikit, Anda tenteng handbag atau tas belanjaan ya. Kalau Anda datang ke mall, keluar nggak bawa tas belanjaan, berarti Anda di sini hanya makan gitu kan ya. Tapi makan itu penting, setuju nggak ya? Jadi makan ini saya bisa bayangin mahasiswa yang di BINUS yang berada di Podomoro City ini, mereka tuh saya dulu mahasiswa Pak. Mahasiswa itu paling susah itu kalau kita udah belajar malam, itu nyari makan susah. Ya kan? Nyari makan susah. Di sini mahasiswanya nih shopping gampang ya kan? Benar. Ya lagi belajar nih stres. Matematika integral 3x pangkat 2 dx nggak bisa selesain. Shopping dulu ah. Shopping dulu. Kepikiran tas yang tadi gitu. Nyari inspirasi Benar, ya. shopping. Ya, shopping udah Lapar. keliling-keliling shopping kan gede nih kan. Iya, lapar benar. Mereka akhirnya mau makan gitu ya. Yes. Banyak makanan di sini ya. Banyak pasti diskon-diskon, offer yang bagus. Yes. Jadi sudah terpenuhi tuh kalau saya jadi mahasiswa ya. Yang berikutnya yang ketiga N. Ini mall tempatnya nongki. Wih. Bener kan ya? Bener. Ya anak mahasiswa ngapain sekolah terus? Lulus nggak dapat kerjaan, mending nyari koneksi. Iya kan ya? Nyari relasi. Iya, nyari relasi. Jadi kalau mau nongki ya di sini tempatnya. Paling gampang kan teman-teman ngumpul di sini, mau kerja bareng, mau belajar bareng di sini tempatnya. Bener ya? Benar. Nah,
S berikutnya menurut saya karena BINUS sudah masuk di sini ya dengan konsep yang dia berusaha padukan nih antara mall yang komersial ini dengan institusi sekolah ya. S itu adalah dia berusaha create study environment yang baru. Karena anak-anak generation C, generation Alpha ke depannya ini mereka tuh nggak kayak saya nih generation X yang sudah tua gitu ya. Cara kerja, cara pola pikir mereka itu beda. Jadi mereka harus disatisfy dengan banyak indera mereka disatisfy. Mata, telinga ini, mall ini juga sangat bisa menarik ya. Yang A, sensasi. A, ngapain barang bagus tapi Anda nggak mampu beli. Makanya Bu Yenti tadi udah ngomong nih, ada special offer nih. A itu artinya affordable. Wow. Affordable untuk mahasiswa nih ya kan, Yes. affordable untuk mahasiswa. Jadi itu Anda harus temukan nanti nih ya di akhir acara ya. Kemudian S, saya dulu sekolah ya. Orang tua kalau kirim ke luar negeri, orang tua ya selain satu dia paling takut mahal karena bayar US dollar. Yang dia paling takut juga security. Security. Ya sekarang anak-anak mau sekolah ke Amerika orang tuanya lebih takut anaknya dihindari dari kriminalitas atau sekolahnya lulus. Takut gitu anaknya gitu ya. Nah security kalau sekolahnya udah di mall yang seperti begini aman. Aman mau sekolah mau belajar sampai jam 11-12 malam aman di sini. Security-nya dijaga ketat gitu ya. Apartemen dijaga ketat. Jadi orang tua tuh peace of mind. Ya itu yang paling penting ya. Dan yang terakhir I. Tempat ini irreplaceable. Ya makanya BINUS nyari-nyari keliling di Kota Medan udah cukup lama nggak dapatnya di sini. Karena ini tempat irreplaceable. Tadi Bu Yenti tadi ngomong, ini titik zero kan? Bener kan? Titik nol kan? Kalau gempa titik nol skala Richter, titik gempa itu gempanya paling kenceng. Jadi traffic paling kenceng. Ekonomi berputar paling kenceng. Jadi at the end of the day harga properti Anda naiknya juga paling kenceng. Oleh sebab itu jika Anda ingin sensasi di dunia properti, sensasi di dunia pendidikan, belinya di mana Mas Wahyu kira-kira? Langsung belinya di sini ya, di Podomoro City Deli Medan. Mantap. Tapi ini sensasinya positif berarti ya Pak ya? Oh iya. Ini mungkin kita selama ini tahunya sensasi. Ini sensasinya positif loh. Mantap Pak, kok bisa kepikiran ya? Ada security, ada affordable. Ini sampai tadi di pesawat ya. Karena kalau barang bagus itu kita sampai bermimpi Pak. Yes. Iya. Semua yang bagus itu kita impikan Pak. Oleh sebab itu kalau mau nyari tempat hunian yang tepat ya, sekolah yang bagus, Anda mesti impikan. Nah di sini tempatnya gitu. Mantap, boleh dong tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Ih kepikiran loh, sensasi, itu lumayan panjang loh Pak. Bener nih, kalau kata Pak Judi udah biar Pak Damar aja yang jawab semua ya katanya. Oke mantap, kita ke Pak Judi dulu nih. Nah Pak Judi ya seperti yang kita ketahui bahwa BINUS University ini baru saja menandatangani kerjasama pembukaan kampus baru di Podomoro City Deli Medan. Nah Pak Judi kami juga mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini ya. Dan kita pingin tahu atau bisa dijelaskan tentang alasan BINUS University memilih Medan, khususnya Podomoro City Deli Medan sebagai lokasi untuk kampus baru. Tadi seperti dibilang Pak Damar juga, kenapa sih harus di Medan, kenapa harus di Podomoro, kan bisa berdiri sendiri. Nah kita pengen tahu banget alasan dari hati terdalam paling kecil BINUS University. Kami persilakan. Thank you Pak Wahyu. Ini kalau di BINUS disebutnya Profesor Yenti sama Profesor Darmadi ya. Ngomongnya luar biasa Yes, itu. benar. Dari risetnya udah luar biasa. Saya sebelum jawab, saya mau nanya kamu dulu ya, boleh ya? Kamu tahu nggak huruf apa yang kedinginan? S. Salah. Jadi Huruf yang kedinginan itu huruf B. Karena ada di tengah-tengah AC katanya gitu ya. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah, kamu tahu tadi pertanyaannya kenapa BINUS pilih sini? Tadi huruf B. B itu adalah BINUS. Kenapa BINUS itu hoki? Karena diapit oleh A-nya itu Agung Podomoro dan C-nya itu adalah Sentral Medan. Jadi itu pilihannya kita. Kenapa? mantap. Kenapa pilih BINUS? Ya karena Agung Podomoro dan ini posisi Sentral Medan. Nah ini mau cerita sekilas ya. Kita itu sebenarnya udah dari tahun 2017-2016 udah cari tempat di Medan. Karena setiap tahun Bapak Ibu yang ke BINUS dari Medan itu sekitar 300 sampai 400. Kalau tambah yang dari Aceh, yang dari Kepri, yang dari Batam, yang dari Pekanbaru dan lain-lain, itu hampir 1000 totalnya. Yang setiap tahun ke BINUS. Ini potensi yang besar. Ini yang baru ke BINUS, yang nggak ke BINUS, wah lebih banyak lagi. Di Medan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu setiap tahun ada 158.000 lulusan SMA dan SMK. Yang 60% biasa lanjut kuliah. Waktu cari kuliah, pasti nyari yang benar kan? Karena semua orang tua, semua anak-anak
mau anaknya punya hidup yang lebih baik. Nggak mungkin orang tua nyariin kampus yang biasa aja lah gitu. Yang penting bisa bayar. Enggak, Anda pasti mau cari yang terbaik. Nah, gimana cari yang terbaik? Tadi Pak Darmadi cerita tentang China. China itu manusia 2 miliar. Kampusnya cuma 2.000. Indonesia manusia cuma 250 juta, ada 4.000 kampus di Indonesia. Nah, salah satunya BINUS. Nah, hari ini BINUS hadir ke Medan karena melihat begitu banyak potensi anak-anak Medan yang kuliah ke BINUS itu jadinya hebat. Jadinya hebat. Dan anak-anak Medan yang kuliah ke BINUS itu paling suka study abroad. Ke China, ke Taiwan, ke Korea. Korea lagi rame sekarang ya. Termasuk ke Australia sama ke Eropa. Jadi kita lihat ini ada potensi nih, talenta-talenta hebat yang ada di Medan dan kita perlu segera hadir. Tapi nyari jodoh itu susah. Dari 2017 keliling sampai pandemi baru ketemu Ibu Yenti. Diskusi selama 1-2 tahun, kita lihat wah ini tempat luar biasa, kita pengen banget. Akhirnya BINUS hadir di sini, Bapak Ibu coba bayangkan ya, Anda kuliah itu buat apa sih? Orang-orang kuliah itu agar pada saat lulus dia itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Masalah itu ada di mana? Masalah itu bukan di kampus belajar bikin salah. Masalah ada di masyarakat, traffic, toko rame apa enggak, bisnis. Anda akan bisa lihat semua di sini, 24 jam tadi kayak, 365 hari. Jadi kehadiran BINUS ada di sini agar anak-anak enggak cuma belajar teori aja. Dia bisa lihat apa yang terjadi sehari-hari yang ada di sekelilingnya. Di kantor, ada office tower tadi, di hunian, rumah tinggal dan lain-lain. Dan BINUS biasanya, dimanapun BINUS buka, Greater Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, rata-rata 30-40% dari luar kota. Mereka butuh hunian. Kita ini cuma bisa bangun kampus. Kalau sekitarnya nggak punya hunian, anak-anak susah nanti. Nah, Ibu Yenti dan tim Agung Podomoro City ini sudah ada huniannya. Jadi itulah kenapanya ya. Kenapa akhirnya kita milih sini, Bapak Ibu tolong sampaikan ke rekan-rekan, ini satu super blok yang luar biasa. Kami akan hadirkan pendidikan berkelas dunia di sini. Ada hunian yang juga sangat luar biasa dan tempat shopping yang luar biasa. Sensasi tadi kalau kata Pak Darmadi ya. Terima kasih itu mungkin. Wow, mantap. Hunian berkelas dunia sangat luar biasa. Tuh, boleh BINUS mana suaranya? Wow. Sudah ramai loh Bu ini. Ini pendukung bayaran seperti ini. Luar biasa. Luar biasa spiritnya loh ya. Benar. Wayu ya, Nah, kita lihat. Ibu Yenti sudah tahu kita alasannya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang BINUS sudah bergabung, pasti ini merupakan jodoh yang akhirnya ketemu ya Pak Jundi ya. Jodoh yang akhirnya ketemu. Nah, Bu Yenti, seperti yang kita ketahui bahwa Tower Victory ini menjadi fokus utama nih. Nah, ini fokus utama kita untuk pemasaran Podomoro City Daily Medan. Apa sih keunggulan nih? Kalau seandainya anaknya aku nih udah kuliah nih ternyata di BINUS nih. Kenapa harus Victory Tower nih? Apa ini? Kenapa Ibu? Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Judi to make a right choice ya untuk pilih Podomoro City di Medan ya, dan BINUS University juga udah hadir ya di Kota Medan ya. Tadi kalau dipaparin angkanya memang sangat besar ya, mahasiswa dari Sumatera khususnya, dan ini memang right moment gitu ya, mendekatkan diri ya Pak Yudi ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Orang tua juga udah hemat kos ya, jadi nggak usah terbang mesti setahun misalnya berapa kali lihat anaknya, nggak usah lagi ya. Jadi cukup beli hunian di Podomoro City di Medan, di apartemen ya, anaknya dikasih tinggal di sini, happy ya. Nanti mau misalnya mau belajar ya atau studi kasus, ya ketemunya di mall aja sambil ngopi-ngopi ya, semudah itu aja. Ya kalau kita lihat memang kita tawarkan itu selain yang Victory Tower juga ada tower yang lainnya yang siap huni, yaitu Empire dan kondominium ya. Nah cuma Tower Victory ini memang kita buka dalam waktu bersamaan dengan BINUSnya bergabung ya. Jadi terhitung nih tower baru yang terakhir ada di kawasan Podomoro City di Medan. Dan Bapak Ibu perhatiin ya, untuk Tower Victory sendiri kami hadirkan itu ada tipe studio yang paling kecil dan 1 bedroom ya. Ada tipe kecil hanya khusus di Victory Tower. Karena kita melihat ya kemudahan dan kita juga antisipasi kebutuhan daripada mahasiswa juga. Dan kalau misalnya nanti pas kuliah pasti orang tuanya mau memiliki unit untuk anaknya nanti tinggal supaya nggak jauh-jauh. Ya, jadi kita hadirkan ada studio dan ada tipe 1 bedroom. 1 bedroom juga tersedia unit ya, Wayu. Bapak Ibu bisa lihat langsung di lokasi.
ada tersedia satu bedroom dengan tipe 36 meter persegi, ada juga satu bedroom 37 meter persegi. Studio juga ada ya, sekitar 31 meter persegi. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat, kalau end user ya, kalau Bapak Ibu misalnya untuk mahasiswanya, anaknya untuk kuliah ya, itu berarti end user. Bisa pilih juga yang tipe kecil tadi ya, studio maupun one bedroom. Tetapi kita juga ada hadirkan yang 2 bedroom juga ada ukuran 56 ada juga. Atau tipe yang 2 bedroom besar ada 87 meter persegi dan 3 bedroom ada 107 meter persegi ya. Jadi pilihan itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau itu misalnya kita bicara end user ya, mau untuk huni. Kedua yang kita bidik itu sebagai investor. Investor dalam arti begini, ya dia udah punya unit di kami ya, yaitu di Podomoro City di Medan, udah tinggal ya. Dan melihat peluang daripada mahasiswa. Ya, mahasiswa nanti akan di-spill sama Pak Yudi ya. Mungkin tahun depan targetnya banyak ya Pak Yudi, boleh tahu Pak, spill 1.000 ya. Nah, dengan 1.000 mahasiswa ya, kalau kita lihat ya, hunian ya, investor pasti udah lihat nih potensi bagus sekali ya buat tujuannya investasi, yaitu untuk disewakan kembali. Nah, makanya ada beberapa 4 hari ini pameran. Hari ini adalah hari terakhir ya Wahyu. Dan itu rata-rata udah beli, udah tinggal, dia pilih. Ya udah saya mau tipe kecil deh, 1 bedroom. Saya mau tipe yang ini deh, studio. Nanti tujuannya buat disewakan ke mahasiswa. Nah itu salah satu poin bagus juga ya. Ini as a investment, properti beli untuk sebagai investasi. Nah jadi 4 hari ini boleh dibilang itu tipe kecil itu udah hampir ludes, habis ya. Jadi harus cepat ya Bapak Ibu kalau udah lihat. Ini kesempatan yang baik banget ya. Sebenarnya cukup dengan booking fee 15 juta. Down payment itu 10% Wahyu ya, tergantung banknya. Di sini juga telah bergabung bank-bank ya, bisa difasilitasi oleh Bank Permata. Ada juga ada dari Bank BUMN, ada BRI, ada BNI, ada Bank Mandiri, ada swasta juga, ada Bank Danamon, ada Maybank. Ya, jadi rata-rata ada 8 bank bisa Bapak Ibu pilih ya untuk sebagai fasilitas KPA-nya. Ya, semudah itu. Jadi kalau misalnya down payment, let's say harga 900 jutaan nih Wahyu ya. Kita ambil 10%. 10% minta aja lah sama orang tua ya sebagai down payment ya. Jadi 10% berarti sekitar 90 juta. Nah sisanya karena ini masih milenial yang kuliah, bank itu mengakomodir. Dan bank itu bisa memberikan fasilitas KPA itu hingga 25 tahun. Bayangin Wahyu. Kalau dihitung-hitung kemarin ada bank yang menghitung ya. Dengan asumsi 10% DP ya, DP pasti orang tua membelikan lah ya 10%. Sisanya udah mahasiswa itu disuruh cicil aja supaya ini ya, selain untuk sekolah ya, orang tua pasti kasih jajan segala macam, yaitu belajar juga buat investasi sekalian ya. Hitung-hitung kalau dia anggap 25 tahun dengan tipe kecil ya, paling sebulan hanya sekitar 7 jutaan aja. Bayangin Wahyu ya, sisihkan sedikit ya. Misalnya uang dari orang tua ya, jajan atau apa. Nah itu udah bisa milikin hunian juga at the end. Nah itu buat mahasiswa yang ini ya, yang akan memiliki unit. Buat orang tua yang membeli untuk anaknya. Nah kalau end user rata-rata juga nggak perlu bayar cash ke kami Wahyu ya. Cukup down payment misalnya ada uang sejumlah misalnya 1 miliar. Ya cukup bayar DP aja. Untuk berapa unit? 5 unit kah atau 6 unit? Sisanya fasilitas larinya ke bank aja. Semudah itu. Tiap bulan dengan nanti bergabung ya, mahasiswa udah kuliah di sini, otomatis Wahyu, kebutuhan itu demand-nya itu pasti akan tinggi. Ya, kalau udah semakin tinggi demand-nya, otomatis orang juga nggak mau jauh-jauh. Ya, nggak mau tinggal dari jauh-jauh daripada kawasan Podomoro City di Medan ya. Dan ingat satu hal, saya percaya yang kuliah ini nggak hanya dari kota Medan. Ada yang dari luar kota Medan juga ya Pak Judi ya. Ada yang dari Tebing, ada dari Siantar, ada dari misalnya Pekanbaru, maupun lain-lain dari Aceh. Tentu pasti perlu hunian. Nah kalau yang tadi untuk yang investor itu biasanya mereka beli, ya nanti sasarnya yaitu apa? Untuk sewakan kepada mahasiswa. Ya jadi ini satu paket yang sangat menarik sekali ya. Jadi kami juga sangat bangga ya dengan hadirnya BINUS University ya di kawasan Podomoro City di Medan ya. Jadi tentunya akan menjadi magnet juga ya. Dan tentunya akan dirasakan oleh masyarakat luas pada umumnya khususnya kota Medan dan umumnya untuk
Pulau Sumatera ya. Jadi ini adalah satu paket yang menarik ya. Tentunya juga secara tidak langsung akan mendorong juga pertumbuhan sektor properti maupun ekonomi di Indonesia. Begitu Wahyu. Wah mantap sekali, boleh dong tepuk tangan sekali lagi, ini luar biasa loh. Apalagi Podomoro ini sudah bekerjasama dengan 8 bank yang sangat luar biasa ya Ibu ya. Dan sekali. ini mereka memberikan kesempatan kalau KPA-nya itu 25 tahun nih. Khusus untuk anak-anak milenial cukup dengan DP 10% ya. DP 10% dari orang tua atau mungkin dari uang jajan aja dikumpulin ya. Sekalian investasi juga selama 25 tahun. Huniannya langsung jadi, kuliah di sini semuanya ada di sini, nggak perlu ribet lagi ya Bu ya. Betul sekali. Wow. Ya, jadi ini- kalau udah dapat education penting ya. Benar. Jadi harus dari generasi ya, harus pilih yang tentunya universitas yang terbaik ya. BINUS udah hadir ya, udah Ya. mendekatkan diri. Yang kedua tentunya properti ya buat masa depan juga ya. Benar. Ini satu paket yang kombinasi yang pas sekali ya. Harus sekolah, harus smart tentunya Benar. ya anaknya, dan terakhir juga punya properti juga gitu Wahyu. Ya boleh dong tepuk tangan untuk Ibu cantik kita. Wow luar biasa sekali ya. Kita lanjut. Wah ini ke pria tampan kita. Ini nampaknya Pak Damara udah siapkan apa lagi nih setelah sensasi nih ya. Nah Bapak ya, kita kalau ngomongin tentang Victory Tower nih. Yang sangat strategis di persimpangan jalan utama dan dekat dengan berbagai fasilitas publik. Nah apakah Pak Darmadi melihatnya sebagai kawasan yang akan berkembang lebih pesat di masa depan? Dan bagaimanakah lokasi ini bisa meningkatkan nilai jual properti? Iya, ini karena hari ini topiknya di mix antara properti dengan education ya. Saya tadi satu hal, saya nangkep dari apa yang dilakukan BINUS saat ini dengan kondisi di tahun 2024 menjelang 2025 ya. Ayah saya itu hidupnya sangat sederhana. Anaknya 7, laki semua, sekolah selesai S2 di Amerika. Ya. Dia sederhana karena uangnya semua dia pakai untuk fokus biayain anaknya sekolah. Karena kalau orang tua saya dari Makassar, itu sebuah kebanggaan orang tua tuh kalau dia bilang, anak saya tuh sekolah di sini loh. Itu bukan hanya ketika anaknya 1 tahun lulus, anaknya udah lulus 20 tahun pun dia masih bisa sombong, anak saya tuh lulusan di sini loh. Iya kan ya. Jadi ayah saya itu senang sekali koleksi lulusan sekolah bagus. Kakak-kakak saya sekolahnya UC Berkeley. Orang Indonesia kalau mau sekolah UC Berkeley hebat gitu ya. Saya juga gak mau kalah sama kakak saya. Saya masuk MIT. Tadi Pak Yudi bilang hebat ya. Saya bilang dari MIT iya. Medan Institute of Technology saya bilang begitu ya. Ya, saya dari MIT. Nah, ayah saya tuh bangga banget tuh ya. Dia gak perlu kelihatan keren, tapi dia bisa investasi uangnya untuk education. Karena education itu menjadi harapan untuk anak-anaknya ke depan bisa sukses. Yang kedua, yang kehebatan ayah saya nih. Satu-satu anak itu dia kasih properti. Nah itu paling hebat nih ya. Jadi saya bisa suggest kepada orang tua yang ada di sini. Jangan kasih anak Anda uang. Anda kasih dia uang, tahun depan uang sudah habis. Setuju nggak? Kasih dia properti. Kenapa? Setiap kali dia udah lupa sama mamanya. Satu hari dia sudah lupa sama papanya. Dia masih tinggal di rumah yang papa mamanya ngasih. Dia jadi nggak enak hati. Ya. Dan orang tuanya pintar. Kenapa? Makin lama dia tinggal di rumah itu, harga propertinya naik dengan sendirinya. Ini orang tua hebat. Jadi orang tua tuh punya hati menjadi orang tua hebat kalau dia mikirin education dan properti untuk anaknya. Nah, ya kan? Bener ya? Hah? Kombinasi maut ya. Nah, tadi kita ngomong ke Victory Tower ya. Yang beli Victory Tower adalah tenan-tenan yang paling cuannya paling gede dibanding tower-tower yang lain. Waduh. Anda nanya saya, loh yang tower-tower yang lain jangan marah ya. Anda beli lagi di Victory ya. Kenapa? Very simple. Waktu tower pertama jadi, harga sewa siapa yang tentukan? Pasar. Pasar mau sewa, ya pasar punya uang X juta, ya inilah harga sewa 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Tidak bisa dibentuk harganya. Kenapa? Karena tower 1. Tower 2 muncul. Lebih bagus lagi pasti kan? Fasilitas ditambah, mall sudah mulai tambah banyak begitu. Harga rental mengikuti harga rental tower pertama tapi plus. Karena ditambah fasilitas ya kan. Tower 3 muncul, tower 4 muncul, tower 5 muncul. Dan Bu Yenti waktu itu juga munculin satu tower yang fasilitasnya tinggi sekali gitu ya. Tapi Anda tahu walaupun tower itu semua punya nama ya. Semua punya nama ya. Ini kayak yang ini Victory, ada Emperor ya. Tapi orang-orang nggak tahu nama tower itu.
Mereka hanya ingat ini Podomoro City Delhi Medan, setuju nggak? Nah kemudian timbullah Victory Tower yang ukurannya kecil-kecil, menarik sekali. Karena Victory Tower ini tower ke-7, dia mengikuti harga sewa acuan Podomoro City Delhi Medan dari 6 tower sebelumnya. Oke? Dan karena ukurannya paling compact, ekonomis, karena ada yang tadi studio, ada yang 1 bedroom, 2 bedroom, 50 meteran ya. Itu biasanya kalau apartemen, kalau disewakan, itu cuan paling gedenya kalau apartemennya makin kecil. Ya kan? Karena kenapa? Dia tidak perlu keluar uang banyak, tapi dia menikmati fasilitas yang sama. Ya kan ya? Jadi makanya Anda tahu di Indonesia ini rakyat kecil paling enak gitu ya. Ya, nggak dikejar-kejar pajak, dapat bansos banyak kan ya. Yang susah kan yang atas tuh ya. Jadi sebenarnya kalau beli Victory Tower, Anda beli satu yang kecil, studio atau apa, itu nilai rentalnya tinggi. Kenapa? Karena mengacu pada 6 tower sebelumnya. Yang kedua lagi, Victory Tower ini muncul pada saat di mana Podomoro City Delhi Medan ini tambah lengkap fasilitasnya karena ada university. Dan bagusnya lagi akan menjadi incaran karena mahasiswa ini butuh tempat. Jadi Anda, ini menurut saya ini tadi ini koleksi maut ini ya, duo maut gitu ya. Karena mereka tuh nggak usah capek-capek lagi nyari tenan, ya kan? Ya, tenan itu akan datang karena ada marketnya. Market itu akan pindah masuk ke dalam. Nah, menurut saya itu sangat menarik sekali. Kenapa Victory Tower ini menarik? Nah, saya mau nanya lagi mengenai kuliah. Teman-teman saya sekolahin anaknya umpama ke Amerika, ya. Amerika, Australia. Australia sekolah 3 tahun, S1. Amerika 4 tahun. Kalau dia masuk college bisa 5 tahun, ya. Anda tahu sekolah di Amerika jarak begitu jauh, Anda bukan hanya bayar sekolah, tempat tinggal mahal, makan mahal. Satu anak itu rata-rata 1 tahun itu keluarnya 500-600 juta. Jadi kalau dia sekolah 4 tahun, 2,4 M. Bu Yenti, 2,4 M bisa dapat tower unit yang mana nih di Podomoro City Delhi Medan? Bisa dapat di Victory Tower, dapat juga tipe besar Pak. Tipe besar ya? Iya, Oh, oke. betul. Victory Tower tipe besar. Jadi saya kasih tahu, waktu saya kuliah dulu 30 tahun yang lalu, saya punya S1 dari Amerika, itu gaji saya lebih bagus daripada S1 yang lokal Indonesia. Itu 30 tahun yang lalu. Sekarang nggak lagi. S1 dari luar negeri diadu dengan S1 lokal di Indonesia. Gaji entry level nggak beda jauh. Jadi artinya ngapain spend duit untuk S1 mahal-mahal ke luar negeri. Mending S1 Anda komplitkan di Indonesia, di mana Anda juga bisa dekat dengan keluarga Anda, anak dan orang tua. Kemudian uang Anda tabung, Anda beliin properti yang harganya terus naik. Pas nanti ketika properti terus naik dan rentalnya terus naik, Anda bisa dapat uang ekstra untuk sekolahin anak Anda di S2 di luar sana. 1 tahun cukup, 1,5 tahun cukup, balik gajinya pasti naik. Jadi dengan adanya BINUS dan adanya Podomoro Victory Tower ini bisa membuat Anda uangnya bisa lebih hemat, hasilnya bisa lebih dahsyat. Itu poin saya. Wow, luar biasa sekali. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling luar biasa? Mantap, ini saya benar-benar sampai terkagum-kagum ya. Ini kalau kita bilang itu adalah duet maut ya. Duet maut antara properti dan juga pendidikan. Gak perlu kemana-mana lagi, gak perlu ribet. Ujung-ujungnya sensasi tadi sangat mempengaruhi kita semua di sini. Untuk sensasi yang positif ya. Tadi, sorry saya tambahkan. Tadi kalau orang kuliah, orang paling senang dekat dengan kampus. Makanya kalau luar negeri itu ada dormitory. Ya. Dormitory dekat kampus. Mau ke library gampang, mau ke kampus gampang. Ini kan dekat banget nih. Ya kan? Berarti ini juga membuat mahasiswa ini bisa lebih efektif bekerjanya dan produktif. Bukan dekat lagi nih, Pak. Aja, Pak Darwadi. Bukan dekat lagi Pak, jalan udah. Jalan. 3 jalan 5 langkah. Ini langsung udah tinggal kuliah, nongkrong, relasi semua ada di sini tuh. Mantap. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangan teman-teman. Ini luar biasa sekali. Nah Pak Jundi, ini saya melihat Pak Jundi nampaknya sudah tidak sabar untuk menjawab ya. Untuk menjawab dari 2 narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah kalau menurut Pak Jundi sendiri ya. Kita tahu bahwa BINUS University ini sudah memiliki pengaruh besar di kota-kota besar di Indonesia. Bagaimana kehadiran BINUS di Medan dapat turut berkontribusi dalam pengembangan kawasan sekitar, terutama dalam sektor properti dan pendidikan ataupun duet maut yang tadi. Siap, thank you. Bapak Ibu kalau mau lihat BINUS nanti tinggal keluar BINUS ini belok kiri ya. Jalan 10 langkah itu udah lobinya BINUS nanti ya. Jadi silakan dikunjungi ya. Tadi saya mau jawab dulu, Wahyu tahu ya kenapa donat tengahnya bolong?
Karena yang penuh itu cuma perhatiannya Binus sama Agung Podomoro buat para mahasiswa ya. Ada aja istilahnya ya. Nah, perhatian lebihnya apa? Perhatian lebih dimulai dari tadi biaya. Biaya yang affordable tadi Bu Yenti sudah sampaikan, kalau beli propertinya itu dapat potongan. Karena Bu Yenti kasih potongan ya Binus nggak mau kalah. Jadi khusus tahun pertama untuk 300 orang pertama, 300 mahasiswa pertama itu ada free uang sumbangan, free uang peralatan dan free uang lab. Khusus hanya yang ada di Medan. Ini udah yang kita berikan yang terbaik ya untuk 300 mahasiswa calon mahasiswa pertama yang daftar. Nah, terkait dengan tadi kehadirannya seperti apa? Bapak Ibu, kampus Binus yang ada di sini itu kapasitasnya 4.000. Jadi setiap tahun kita terima 1.000 murid. Tadi Ibu Yanti sudah sampaikan. 4.000 itu biasanya anak-anak itu, kampus itu mirip kayak sinema. Nontonnya 1 jam, nongkrongnya 3-4 jam. Biasanya seperti itu. Jadi kuliahnya 2 jam, mereka bikin tugasnya, nongkrongnya itu bisa 4-5 jam. Biasanya seperti itu. Sehingga akhirnya ini menjadi satu hal yang baik untuk ekosistem kita. Anak-anak pasti akan bermain lah. Karena Binus punya, dimanapun Binus berada, satu, crowd-nya akan tercipta. Karena mereka tadi nongkrong ya Pak ya, bikin tugas, nggak ada sekarang kuliah itu bikin tugas sendiri, itu nggak ada. Semua tugas pasti tugas kelompok. Mau zamannya online, ada Jimit, ada Zoom, mereka pasti lebih demen ketemuan. Jadi ekosistem itu menjadi hal yang penting, itu yang pertama. Kedua, apa yang Binus siapkan, ini fasilitas terbaru kita, kuliah semua sudah pakai AI. Apapun jurusan yang ada di Binus, semuanya belajar tentang artificial intelligence. Nah, termasuk ruang kuliahnya. Nanti kalau mau dilihat ada foto-fotonya juga, ada videonya, nggak ada yang theater style kayak begini. Zaman dulu ngajar kayak pakai theater style, ngelihat ke depan dosennya di papan tulis, nggak ada. Semuanya itu kreatif kelas, semuanya bisa muter, bisa nyoret di tembok, nyoret di layar, nyoret dimanapun juga, nyoret di meja juga bisa. Jadi cara belajar akan dibuat menjadi aktif. Karena apa? Karena nanti anak Bapak Ibu kalau kerja atau bikin usaha, nggak ada meeting kayak begini tuh nggak ada. Meeting itu modelnya round table, meeting itu modelnya kreatif kelas dan lain-lain. Kuliah harus mendekatkan diri ke dunia yang real. Nah, efeknya apa? Tadi satu efek ekonomi. Kedua efeknya apa? Kita mau menghasilkan talenta terbaik buat Medan. Sehingga Medan menjadi tempat, kalau visi misi sekarang Medan berkah namanya. Medan berkah ya. Harus jadi berkah untuk mereka yang kuliah, mereka yang tinggal, dan mereka juga yang ada di Medan. Jadi harapannya anak-anak Binus itu bisa betul-betul menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Ini hal yang simpel ya Pak ya. Skripsi itu kan butuh hal yang memang menyelesaikan masalah. Kita ada project Pak dengan salah satu, mohon izin saya sebut merek ya. Kita kerjasama dengan Apple. Kita suruh anak-anak cari problem yang ada di masyarakat. Waktu itu mereka create satu problem yang mungkin simple, yaitu bagaimana orang yang buta bisa nyari arah kiblat. Jadi dari aplikasi yang simple, itu anak-anak bisa menyelesaikan masalah mereka yang memang buta. Jadi hal-hal seperti yang kita mau bahwa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anak yang nanti akan kuliah di Binus akan membantu meningkatkan kualitas dari kota Medan itu sendiri. Nah itu harapannya terhadap anak-anak kita, kehadiran Binus terutama di Podomoro City ini ya. Thank you. Woi, yang Binus, boleh dong tepuk tangan untuk Binus, mana suaranya? Naik gaji. Naik gaji Habis harusnya ini di sini. gaji. Nah, kalau kita ngomongin tentang pendidikan dan juga properti, pastinya ini merupakan duet yang sangat luar biasa sekali dan juga saling menguntungkan ya. Apalagi mungkin kalau seandainya ada Bapak dan juga Ibu yang ingin investasi, langsung pesan aja Victory Tower-nya, apartemennya juga bisa langsung disewakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Binus University. Dan yang pastinya terima kasih sekali lagi untuk Pak Jundi yang sudah bergabung dengan kita ya, karena ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa, Kota Medan, apalagi di Podomoro City dari Medan. Nah, kita balik ke Ibu Cantik kembali ya, untuk Ibu Yenti berbicara tentang kehadiran Binus University di Kota Medan. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap permintaan hunian di Podomoro City dari Medan? Bahkan sebelum Binus bergabung aja udah pada laku semua nih Bu. Betul sekali. Nah, ini jadi kalau gimana, kita Bu? lihat ya dari awal ya Wahyu, waktu pertama kali kami masuk ke Medan aja ya, kita flashback ya. Itu dulu kita jual brosur aja ya. Zaman yang jadi Jual istilahnya brosur brosur aja kasih gambar-gambar ya. Dan itu belum ada apa-apa di lahannya ya. Dan itu animonya itu luar biasa. Jadi customer juga khususnya Sumatera Utara ya, pada tunggu-tunggu ya. Jadi properti Agung Podomoro dan kita mengusung konsep seperti Podomoro City Jakarta ya, one stop living. Jadi pada ngantri, subuh-subuh itu udah ngantri di parkiran waktu itu ya. Jadi sebaik waktu penjualan awal itu, awal-awal banget,
itu udah langsung tembus 1,5 T waktu on the spot. Awal ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang udah bangunan udah jadi ya. Unit juga udah pada dihuni ya di atas mall. Udah sold out semua ya, ada 3 tower. Terus ada kondominium yang masih bisa menikmatin fasilitas subsidi PPN dan Empire Tower. Nah, yang Victory Tower dan sekarang ini memang kita desain untuk layoutnya itu ikutin zaman ya. Jadi waktu itu kita dengar waktu itu BINUS mau masuk ya Kota Medan. Jadi kita udah langsung sesuaikan layoutnya itu Wahyu ya. Jadi ini kesempatan yang baik banget ya. Itu harus dimanfaatin cepat-cepat ya. Unit tipe kecil itu nggak banyak Wahyu ya. Dan sedikit. Dan yang lainnya juga tipe besar itu juga sangat baik juga. Karena ada 56 meter persegi dapat 2 bedroom ya. Biasanya juga bisa lah kalau ada roommate ya. Atau misalnya ada saudara ya. Itu bisa beli tipe yang besar tapi bisa buat berdua gitu ya. Dan yang menarik ini Wahyu, dengan kehadiran BINUS itu otomatis juga permintaan otomatis tinggi. Ya, to be honest aja ya. Jadi kalau customer yang udah tinggal, biasanya dia juga pingin, wah saya nanti mau disewakan lah. Nah, satu hal juga, dari kami juga ada khusus tim menyewakan ya Wahyu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah punya unit dan mau beli, biasanya mikir, nanti saya beli unit siapa yang mengelola? Ya, siapa yang nanti bantu menyewakan. Nah, kita ada tim khusus CR kami. Nanti kalau udah beli, tapi ya di dekor dulu ya, di desain yang bagus. Nah, nanti kita bantu menyewakannya. Jadi supaya kita membentuk ekosistem ya. Jadi kalau mahasiswa nanti misalnya mau tinggal, katakanlah orang tuanya mau beli ya bisa langsung beli unit. Tapi katakanlah misalnya mahasiswanya maunya sewa dulu. Jadi kita juga ada fasilitas itu Wahyu ya. Jadi semudah itu. Jadi kita juga mau membentuk satu ekosistem yang sangat baik yang memudahkan. Nanti mahasiswa mau kuliah juga gampang untuk cari hunian tempat tinggal juga ya. Baik itu misalnya mau beli ya lewat pembiayaan KPA maupun tujuannya misalnya sementara saya mau sewa dulu. Itu juga bisa Wahyu ya. Semudah itu ya. Nah, kedua kita lihat fasilitas ya. Saya belum mention tadi. Fasilitas juga kita sesuaikan Wahyu ya. Nah, satu-satunya tower yang punya fasilitas bowling alley itu hanya ada di Tower Victory ya. Ini kesempatan yang baik ya. Jadi kalau mahasiswa nanti misalnya kuliah ya sesuai generasinya nih Pak Judi ya. Itu satu-satunya ada bowling alley itu hanya ada di Tower Victory. Tower lain yang seperti di kondominium bahkan ada customer, Ibu ini tower yang paling mahal, yang paling keren itu kan di kondominium ya. Nah itu kok nggak ada bowling ada di Victory. Nah kita ikutin perkembangan zaman juga Wahyu ya. Jadi ada bowling alley, ada movie theater. Movie theater juga di 6 tower sebelumnya belum ada. Movie theater hanya ada di Victory Tower. Terus karaoke room, ya kita lihat masyarakat Kota Medan sukanya nyanyi. Ya biasanya kalau nyanyi kan mesti ke tempat karaoke, ini nggak usah ya. Jadi cukup punya unit, fasilitas bisa dinikmatin. Bisa ada karaoke roomnya ya. Dan tentunya juga ada fitness, ada gym, ada sauna, banyak lagi ya. Ada swimming pool, ada tempat bermain anak-anak. Jadi fasilitas itu kalau saya lihat bukan bintang 5 lagi ya. Bintang 7, saking lengkapnya. Lengkap banget ya. Dengan harga yang affordable, tapi fasilitasnya sangat lengkap sekali. Hanya ada di Victory Tower. Ya, jadi itu Wahyu juga termasuk generasi masih milenial kan. Nah cukup bayar DP 10% aja. Sisanya kasih bank aja yang membiayain Wahyu. Ya kan? Boleh sekali Ibu. Nah udah tamat lulus kuliah belum ini? Udah Udah lulus ya. Kalau belum masuk dulu ke BINUS ya. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau saya lihat tadi yang saya ingat juga dari Bapak Darmadi ya, mengikuti perkembangan zaman dari mulai tower yang pertama. Tower yang pertama ya, kemudian mengikuti pasar ini permintaannya seperti apa. Dan kemudian lanjut ke tower kedua, ketiga sampai pada akhirnya di Victory Tower ini punya beberapa pilihan-pilihan terbaik dan juga fasilitas yang sudah bintang 7. Betul Wahyu, satu hal ya saya percaya ya, kalau kita lihat dengan BINUS juga ya, edit value-nya luar biasa. Yang beli properti pasti akan mengalami kenaikan harga yang luar biasa ya. Nah tahun depan ini kan Desember masuk, pasti kita akan naik harga untuk Tower Victory ya. Jadi kalau udah beli ya, udah bergabung dengan yang bergabung BINUS University di Kota Medan, yaitu di Podomoro City di Medan. Selain nanti nilai sewa akan pasti tinggi ya, sebagai kalau misalnya customer tujuannya invest ya, buat investasi, itu passive income pasti tinggi sekali. Ya kedua, yaitu capital gain-nya. Ya kalau beli unit tentunya nanti kan
seiring kalau nggak usah jauh-jauh ya. Kalau tanah aja dijemur pasti naik Wayu. Apalagi ini yang berkonsep ya super block ya. Ada Delipak Mall yang luar biasa. Bahkan ada brand-brand ataupun tenan-tenan itu yang pertama kali ada di Kota Medan. Kita sebut di sini Sephora. Sephora ini the first time ya. Tumi juga hanya only di Delipak Mall. Ada Coach dan lain-lain. Ada Omega. Itu satu-satunya brand yang hanya ada di Delipak Mall. Jadi kalau kita lihat konsep itu digabungin ya. Misalnya konsep huniannya udah luar biasa keren ya. Fasilitas misalnya tadi Tower Victory juga desainnya by Avalon Collective Singapura ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya nanti dengan tim marketing kami yang berbaju kemeja warna kuning ya. Itu nanti bisa lihat itu. Lobby Victory Tower itu kalau kita lihat sekilas itu konsepnya seperti Art Deco tapi konsepnya New York. Ya, jadi bagus banget ya. Jadi bisa dilihat jadi feel-nya juga lobby aja masuk lobby pasti udah feel different dengan tower-tower sebelumnya Wayu. Ya jadi semudah itu aja. Semudah itu. Nah sedikit menambahkan juga ya Ibu Cantik. Kita tahu bahwa fasilitas yang ada dihadirkan di Victory ini terdiri dari swimming pool. Kemudian juga ada kids pool. Kemudian juga ada fitness center atau playground. Kemudian ada luxury lounge. Kemudian ada function room. Karaoke room ya ini karena permintaan orang-orang Medan yang hobi karaoke ya Ibu ya. Bener ya kemudian ada movie theater. Wow ini udah banyak sekali bahkan ada bowling alley. Kemudian ada billiard. Kemudian juga ada yoga studio, kids corner, dan sauna. Bu, ini benar-benar definisi kita udah nggak usah ribet kemana-mana lagi. Gak usah, ya. Semuanya udah ada di sini. Cukup seperti Pak Dharma disampaikan ya. Beli tipe studio aja, tipe kecil, tapi manfaat fasilitasnya itu yang tadi lengkap banget ya. Dan tidak usah bayar, gitu ya. Benar. Semudah itu aja. Semudah ya, jadi itu. booking fee, DP aja. Sisa itu nanti dibiayain fasilitas oleh perbankan ya. Tadi saya sebutin ya. Banyak perbankan, 8 bank yang sudah kerjasama dengan kami. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik ya. Jadi kalau punya duit cash, saya saranin diversifikasi aja. Ambil aja beberapa unit ya. Tidak perlu bayar cash di kami ya. Jadi ini sebagai investasi aja. Ya ini kesempatan yang sangat baik. Mumpung unitnya masih ada. Ya, dan masih ada pilihan yang tersedia. Victory Tower itu pilihannya masih banyak sekali ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Terakhir mungkin it's time to buy ya. Jadi kalau udah pilih-pilih, pilihnya langsung putusin aja hari ini. Karena nanti malam akan kita undi ya. Selama transaksi pembelian 4 hari ini, kita akan undi logam mulia Antam ya 20 gram. Wow. Untuk 4 hari ini pembelian ya. Jadi kita undi nanti di akhir acara Wayu. Bener. Nah jadi kalau yang langsung booking fee kita juga memberikan voucher belanja Delipak Mall ya senilai 3 juta ya bisa langsung buat belanja. Dan kalau misalnya melakukan pembayaran down payment hari ini juga misalnya ya habis booking fee down payment biasa bisa 5-10%. On the spot bayar kita tambahin lagi logam mulia 5 gram langsung bawa pulang. Wow. Iya, khusus ya ini hari ini terakhir. Ini khusus untuk hari ini aja Bu berarti betul, ya? Betul. Tuh pokoknya Bapak Ibu langsung jumpain ya untuk Iya. tim kita yang pakai kemeja berwarna kuning langsung tanya unitnya, promonya karena kita hari terakhir di hari Betul, hari ini ini saja. terakhir. Besok sudah berubah program-programnya semua. Iya. Langsung Jadi berubah. nggak boleh pikir lama-lama ya, Yes, harus cepet ya. bener. Generasi sekarang harus putusin cepet. Kalau nanti putusin lama-lama udah diambil orang unitnya. Beberapa jam lagi ya Bu ya? Betul. Ini sampai anak-anak jam 10 binus malam. udah pada ngambil belum? Udah pada DP? Pak dibantu Pak, tolong Pak. Ya habis ini ya katanya. Ini menarik ini Pak Judi ya. Nanti teman-teman dari Binus ya. Nah baik misalnya yang bertugas misalnya bisa jadi dekannya, bisa jadi dosen-dosennya. Ya. Nah boleh juga supaya nggak jauh-jauh Pak Judi ya. Udah Pak Dalam Judi. satu kawasan. 10 unit Pak, 10 Ah. unit langsung ya Pak ya. Langsung DP mana? Ya. Jadi kalau seandainya ada guru-gurunya, ada rektornya dan sebagainya itu udah langsung di sini ya, dosen dan sebagainya ya. Nanti harga spesial khusus Binus University. Harga Iya. spesial tuh, mantap. Ini kalau saya lihat pria tampan di tengah saya ini nampaknya sudah mempersiapkan kata-kata lagi ya. Pak Darmadi, kita kembali ke Pak Darmadi lagi nih. Nah Pak, tadi seperti yang kita tahu bahwa ini sangat luar biasa sekali dari Ibu Yenti aja. Dari awal sebelum Podomoro dibangun, itu masih bagiin brosur aja itu sudah banyak yang tertarik ya. Tapi saya melihat sekarang fenomena banyak sekali properti-properti yang tidak bertanggung jawab ya. Sudah dibagiin ternyata mereka putus di tengah jalan. Kalau kita bilang Podomoro ini sudah sprint ya. Mereka ini sudah lari sangat cepat. Tapi kalau yang lainnya masih banyak yang geraknya lambat bahkan menghilang tiba-tiba. Nah kalau menurut Pak
Darmadi sendiri ya. Bisa dijelaskan nggak strategi dan juga tips investasi properti bagi masyarakat terutama buat kawan-kawan muda Kota Medan ya, tentang apa yang harus diperhatikan agar investasi properti memberikan keuntungan jangka panjang dan imbal hasil optimal, apalagi kalau memilih Podomoro ini. Ya, gimana itu Pak? Pertanyaannya panjang, jawabannya lebih panjang lagi nih. Silakan Pak. Saya menemukan, saya paling senang melihat hal rumit, tetapi saya melihatnya dengan sesuatu dengan kacamata sederhana. Saya paling suka kayak gitu. Jadi kalau properti, kalau saya ngelihat, itu properti cukup kompleks dan rumit. Tapi ada satu hal yang saya bisa nangkep. Harga properti itu akan bergerak naik jika kebutuhan penduduknya bertumbuh dan jumlah penduduknya bertambah. Anda bisa bayangin nggak ya? Ya, apa yang terjadi di Podomoro City Deli Medan ini? Yang kita lihat adalah kata bertumbuh dan bertambah. Selama proyek ini jalan, ada berapa tahun udah Bu? 8 tahun? 8 tahun jalan ya. Ya. Anda lihat, tenan bertambah nggak masuk ke dalam. Ya. Ketika tenan bertambah masuk ke dalam, kebutuhan mereka bertumbuh. Ya kan? Dan Podomoro City Deli Medan ini menjadi sebuah katalisator untuk menghubungkan kebutuhan mereka. Perbankan, dia tarik dekat. Office building, dia tarik dekat. Shopping mall, dia tarik dekat. Makanan, dia tarik dekat. Sekolah, dia tarik dekat. Dan Anda tadi bilang, banyak developer seakan-akan tidak bertanggung jawab. Sebenarnya mereka tuh maunya bertanggung jawab Pak. Tapi kenyataan kan tidak sama dengan realitas. Mimpi itu tidak sama dengan realitas. Mike Tyson pernah berkata, hanya ketika muka Anda ditonjok dengan keras, baru Anda mulai memikirkan bahwa ada alternatif lain untuk hidup. Kadang-kadang kita ini terlalu euforia, kayak mimpi begitu. Nah, kalau saya ngelihat dari project Podomoro City Deli Medan, hari ini ada ini jangan terlalu dikagum-kagumin. Mereka tuh selalu mengambil satu langkah demi satu langkah. Satu langkah demi satu langkah. Semua fasilitas ini tidak satu malam jadi. Saya masih ingat ada seorang teman saya, CEO di Singapura. Dia cerita satu hari dia diajak manjat gunung Mount Kinabalu. Ya. Dan dia disuruh start mulai manjat itu jam 2 pagi. Dan semua peserta yang belum pernah manjat ketakutan. Karena semuanya gelap. Mereka hanya bisa dengan senter melihat langkah satu di depan. Langkah berikutnya udah gak bisa dilihat. Kemudian guide-nya bilang, udah kalian gak usah takut ya. Kalian dengar suara saya saja. Yang penting kalian hanya fokus satu langkah ke depan. Setelah jam 5 pagi ketika matahari mulai bersinar ya. Mereka kaget sekali. Karena mereka sudah berada di ketinggian yang sangat tinggi daripada sebelumnya. Sama, kalau Anda lihat hari ini setelah 8 tahun, ya Podomoro City Deli Medan ini menapaki satu tahap demi satu tahap sehingga kesuksesan ini seakan-akan terjadi satu malam. Padahal tidak. Nah, kalau kita ngomong mengenai tadi bilang anak milenial investasi properti. Saya berani ngomong, kalau Anda selesai sekolah umur sekitar, ya asum saya pakai angka gampang 25 tahun aja ya. Ya sekolah 25 tahun. Dalam 25 tahun berikutnya, Anda pasti kerja kan ya. Dalam 25 tahun berikutnya, Anda tidak menginvest uang Anda di properti. Ketika Anda berusia 50 tahun, Anda sama kerenya ketika Anda umur 25 tahun. Saya ngomong sekali lagi, saya ulang ya. Kalau Anda sudah umur 25 tahun, udah mulai mau kerja nih, udah selesai sekolah mau kerja nih. Kemudian hidup Anda itu tidak pernah terpikirkan untuk investasi properti atau menyisihkan uang Anda di properti 25 tahun kemudian. Waktu Anda umur 50, Anda sama kerenya dengan Anda umur 25. Kenapa? Ya, karena uang yang Anda pakai itu konsumtif semuanya, habis. Ya, nggak jadi sesuatu return yang bagus. Ya, 90% orang kaya di Indonesia mereka bukan kaya karena aktif income mereka. 90% orang kaya di Indonesia mereka kaya karena apresiasi investasi properti mereka dalam kurun waktu yang panjang. Oke? Jadi kalau Anda lihat orang kaya, saya tarik di Medan, saya nggak kenal, saya tarik orang kaya, saya tinggal nanya, properti you berapa banyak? Itu aja yang saya nanya, ya. Kalau saya tahu propertinya berapa banyak, dia kaya. Orang yang tidak punya properti nggak kaya, ya. Jadi jangan terlalu mata kita itu jangan terlalu kaget lihat orang naik mobil bagus atau mobil mewah, ya. Karena saya pernah ngomong ada kata-kata mengatakan orang kalau beli mobil itu high profile, low profit. Itu namanya kere. Ya. Kalau orang beli properti itu low profile, high profit itu namanya keren. Tambah N di belakangnya. Ya kan? Jadi Anda hanya punya pilihan. Mau jadi kere atau keren.
Kalau mau jadi keren, investasi properti. Nah, salah satu temanya dari Agung Podomoro yang saya tahu, the future is now. Kita terlalu banyak fokus dengan the future-nya. Kita nggak fokus sama now-nya. Untuk future Anda bisa secure, you have to do action now. Jangan nanti gitu ya. Anda kalau mau Anda punya future bisa tercover dengan baik, Anda mesti mulai ambil action sekarang ya. Percaya saya, Anda tanda tangan dengan teman-teman yang baju kuning, Anda bayar DP. Begitu Anda terima serat terima kunci dari developer, harga properti yang Anda beli sudah naik. Berani taruhan? Dia tekan DP nih, ya kan? Nunggu bangunannya selesai, serat terima kan? By the time dia serat terima, harga properti yang dia beli kemarin udah naik. Kenapa? Wah ini bagus juga ya. Anda paham nggak kenapa negara kita saat ini backlog perumahan itu 13 juta, 14 juta. Kalau Anda cek 10 tahun yang lalu, angka itu selalu naik dan terus naik. Kenapa? Karena pendapatan rakyat Indonesia, kecepatan kenaikan pendapatan mereka tidak bisa lebih cepat dari kenaikan harga properti. Backlog itu tidak akan selesai selama you tidak mulai mengambil tindakan serius untuk mulai menyicil properti sekarang. Jadi Anda lihat di Indonesia ini orang-orang pintar itu tahu bahwa properti itu sebenarnya obat anti inflasi yang memberikan kekebalan terhadap investasi Anda terhadap resesi. Anda lihat pasar modal 2005 sampai 2025. 2005 berapa pasar modal? 2025 berapa harga IHSG? Anda bayangin. Anda bagi berapa kali lipat mereka naik. Anda beli properti 2005. Anda cek harganya 2025. Anda cek berapa kali lipat naik. Taruhan harga properti naik lebih cepat. Kalau begitu jangan hanya sekedar anak muda belinya tuh saham, beli jual. Udah 2 tahun beli jual, sampai tahun kedua udah untung belum? Belum, malah rugi. Waktu untung mereka kasih tau temennya gue untung. Waktu rugi mereka diam-diam semuanya. Mending properti, beli diam aja, udah gak usah mikir. Tau-taunya jual, untung. Nah itu Pak. Kuncinya di situ. Jangan terlalu kaget lihat sesuatu yang gampang dapat keluar masuk. Properti itu kayak silent money, diem. Makanya orang kaya tuh bunyinya enggak. Dia punya dompet itu enggak bunyi gerincing. Enggak lihat mobilnya bagus, enggak. Orang kaya tuh diem. Pakai celana pendek, kantong kresek, iya kan? Tapi asetnya lagi sembunyi semua tuh. Begitu bangun langsung luar biasa. Itu aja sih poin. Saya barusan kasih contoh aja ya. Saya bertemu dengan satu investor yang menurut saya sangat untung sekali. Di Jakarta, di bilangan Tangerang situ, ada satu orang yang beli lahan komersial sekitar 2.500 meter persegi. Waktu itu tanahnya hanya 3 juta. Mahal 2.500, tapi orang ini kaya kan. Dia 2.500 3 juta. Anda tahu tempat itu sekarang di bilangan Tangerang, saya nggak ngomong, sudah terbangun hotel bintang 5 baru di tanah itu. Dan mereka bagi hasil. Dan Anda tahu harga tanah itu dibeli ratusan kali lipat dari harga itu. Dan dia masih dapat profit sharing lagi dari hotel itu. Artinya orang-orang yang investasi properti mereka sadar bahwa properti itu akan menjaga uang mereka, menjaga investasi mereka terhadap resesi. Dan obat manjur anti inflasi. Karena negara kita inflasinya Anda tahu ya. Anda jangan kaget di bulan Oktober pemerintah dengan bangga mengatakan inflasi Indonesia hanya 1,7% loh. Iya, setelah 5 bulan deflasi. Iya nggak heran. Tapi nanti bisa lari naik. Kalau Anda nggak cover dengan properti investasi Anda, uang Anda bisa hilang. Luar biasa, boleh kita minta tepuk tangan yang paling luar biasa. Sekali lagi saya benar-benar terkagum-kagum dengan ketiga narasumber kita. Tinggal kita memilih ya Pak, antara kere atau keren. Iya, itu saya ingat sekali sensasi, keren. Dan saya paling ingat kalau kita 25 tahun umur sekarang langsung ambil Podomoro sekarang juga. Now baru pikirin future-nya ya. Karena kalau kita mikir 25 tahun lagi nanti gak akan jadi apa-apa. Yang ada kita balik ke kere jadinya. Jadi tinggal kita pilih kere atau keren dengan Podomoro City Deli Medan. Boleh dong saya sekali lagi minta tepuk tangan Bapak dan juga Ibu. Kita karena waktu kita sangat terbatas sekali, mungkin kita boleh minta dari Ibu cantik dan juga kedua Bapak kita yang sangat luar biasa closing statement kita untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir hari ini. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya. Jadi tentukan pilihan aja ya. Itu mau unit yang sudah siap huni maupun di Tol Victory. Dan tentunya juga ini penawaran
tadi udah kami sebutin ini berlaku sampai hari ini aja ya. Masih ada berapa jam nih Wahyu? Sekarang jam 6. Masih ada 4 jam ya. Jadi booking fee aja. Tinggal gesek aja kartu kreditnya ya. Jadi 15 juta ya, untuk kondominium ada 30 juta. Dan juga teman-teman ya, misalnya Bapak Ibu yang hadir, yang anak-anaknya yang udah tamat kuliah, yang masih tamat sekolah ya, yang siap-siap untuk mendaftarkan kuliah, pilihlah Binus University ya. Jadi ini langsung aja pilih, ini juga banyak tadi Pak Judi udah sampaikan, banyak penawaran spesial juga. Jadi langsung aja daftarnya juga untuk siswa-siswanya untuk segera nanti kuliah di tahun depan ya. Oke, dari saya cukup sekian Pak Wahyu. Terima kasih banyak Ibu Cantik. Selanjutnya Pak Darmadi, silakan closing statement kita untuk masyarakat yang sudah hadir hari ini. Saya pikir baru mulai ini ya. Kita hanya 2 sesi Pak. Ini kalau sama Pak Darmadi kayaknya 10 sesi ya baru selesai. Dari saya hanya mengatakan banyak orang ya menunggu kaya dulu baru beli properti ya. Tetapi nggak seperti begitu kenyataan dalam hidup ini. Mereka harus beli properti dulu baru kaya. Jangan nunggu kaya dulu baru beli properti. Beli properti dulu baru kaya. Dan terakhir waktu beli properti terbaik ya 20 tahun yang lalu. Tapi waktu beli properti kedua terbaik adalah hari ini. Ketika Anda beli hari ini, properti Anda, investasi Anda mulai bergerak naik. Itu aja. Luar biasa, sesuai dengan tema kita ya, the future is now, berarti harus dimulai dari hari ini. Nah, kemudian Pak Judi jangan mau kalah Pak, silakan. Ya, mungkin dari saya singkat saja, Bapak Ibu sekalian, menjadi Binusian, meraih prestasi. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap, sangat panjang Pak Judi. Saya menunggu istilah-istilah itu, ternyata ada lagi dari Pak Judi. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling luar biasa sekali lagi. Bapak dan juga Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Cantik, Ibu Yenti Lokat, kemudian Bapak Darmadi, Darmawangsa, dan juga Bapak Judiarto. Kami mohon izin Bapak dan juga Ibu kita berfoto bersama, kami persilakan ya. Dan yang pastinya Bapak dan juga Ibu jangan pernah sia-siakan kesempatan Anda untuk memiliki hunian terbaik, apalagi properti duet dengan edukasi ya. Hari ini adalah promo terakhir kita. Jadi kita foto bersama dulu. Oh cuan. Boleh kita mohon izin dulu Bapak Ibu kita foto bersama dulu.